bertemu lagi di channelnya Irma Safitri, channel yang membahas materi pelajaran kimia. Simak video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe channel kita dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya kalian dapat update mengenai informasi materi pembelajaran yang lainnya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi untuk kelas 12, yaitu tentang reaksi redoks ya. Nah, ini merupakan materi awal untuk rangkaian video mengenai reaksi redoks. Oke, sebelum mulai jangan lupa untuk subscribe channelnya dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya channel kita lebih berkembang lagi. Selamat menyaksikan. Pernahkah kalian berpikir kenapa buah menjadi busuk? Ataupun kalian berpikir kenapa bisa pagar yang terbuat dari besi dia berkarat? Mungkin hal itu merupakan hal yang wajar ya, tapi ternyata itu erat kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari saat ini, yaitu tentang redoks. Dan di sini, apakah kita perlu untuk belajar mengenai reaksi redoks? Oh, ternyata banyak sekali manfaat reaksi redoks dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya ada proses operasi atau penggunaan batu baterai atau aki, kemudian ada proses fotosintesis, ada juga proses pembakaran. Banyak juga ya ternyata kegunaan dari reaksi redoks dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita masuk ke konsep redoks. Untuk bisa memahami konsep redoks, nanti ada beberapa ciri yang juga harus difahami supaya kita bisa mengkategorikan reaksi tersebut termasuk reduksi atau oksidasi. Di antaranya ada empat ciri supaya kita bisa mengkategorikan apakah reaksi tersebut masuknya reaksi reduksi ataukah masuknya reaksi oksidasi. Yang pertama yaitu oksigen. Untuk oksigen, kalau dia reaksinya reduksi, maka nanti ya dia akan mengalami pengurangan oksigen. Dan untuk reaksi oksidasi, maka nanti oksigennya akan bertambah. Kemudian yang kedua ada hidrogen. Kalau dia reaksinya reduksi, maka hidrogennya akan bertambah, dan kalau dia oksidasi, maka hidrogennya akan berkurang. Kemudian di sini ada elektron. Elektron kalau dia reduksi, maka dia akan menangkap elektron, artinya elektronnya akan bertambah. Dan untuk reaksi oksidasi, maka nanti dia akan melepaskan elektron, artinya elektronnya akan berkurang. Dan yang keempat ada biloks ya. Dan yang merupakan ciri dari reduksi nanti bisa kita lihat kalau ternyata biloksnya turun, maka dia pasti merupakan reduksi. Dan kalau dia biloksnya naik, maka dia masuknya oksidasi. Jadi nanti di sini kalian tidak usah bingung kalau ada tanda positif atau negatif seperti ini ya. Positif bisa kita artikan kalau dia bertambah atau menerima ya. Dan tanda negatif di sini bisa kita artikan dia berkurang atau melepas. Nah, untuk konsep redoks nanti kalian juga akan bertemu dengan istilah reduktor atau pereduksi, yaitu zat yang mengalami oksidasi. Dan ada oksidator atau pengoksidasi, itu adalah zat yang mengalami reduksi. Jadi di sini jangan tertukar antara reduktor dan reduksi
serta oksidator dan oksidasi. Nah, ini untuk konsep reaksinya. Konsep reaksi ada dua nanti ya. Yang pertama ini adalah konsep reaksi redoks. Di mana untuk konsep reaksi redoks, kalau saya misalkan punya reaksi, reaksinya adalah A tambah B menjadi C tambah dengan D, maka nanti kita akan punya dua bagian yang saling terpisah ya. Misalkan di sini saya punya A ke C yang merupakan reaksi reduksi. Untuk selanjutnya, kalau reaksi reduksi saya tuliskan dengan red ya. Dan ada dari B ke D yang merupakan reaksi oksidasi. Dan selanjutnya saya singkat dengan oks. Berbeda dengan konsep reaksi redoks, konsep reaksi yang kedua yaitu konsep autoredoks dan disproporsionasi. Ini agak sedikit berbeda, dimana kalau untuk konsep redoks itu akan melibatkan dua buah unsur di mana dia akan terletak dua di sebelah kiri dan dua di sebelah kanan. Tapi untuk autoredoks dan disproporsionasi ini nanti akan melibatkan unsur yang hanya terletak di 3 tempat dan unsurnya itu biasanya adalah 1. Nah, di sini saya punya dua kemungkinan untuk reaksi autoredoks ini. Yang pertama yaitu ketika A ditambah B akan menjadi C. Bisa kita lihat di sini dari bagannya, kalau A ke C itu merupakan reaksi reduksi dan dari B ke C itu merupakan reaksi oksidasi. Dan di sini di unsur atau senyawa C ini nanti dia akan berhimpitan karena baik reduksi ataupun oksidasi semuanya berakhir di C. Lain lagi dengan reaksi yang kedua. A menjadi B ditambah dengan C. A ke B itu merupakan reaksi reduksi dan A ke C itu merupakan reaksi oksidasi. Dari sini kita bisa lihat kalau reaksi semuanya berawal dari A. Artinya baik untuk reaksi reduksi ataupun reaksi oksidasi semuanya akan melibatkan senyawa A. Oke, saya punya contoh soal. Manakah yang merupakan reaksi reduksi dan oksidasi dari reaksi berikut? Tentukan pula mana reduktor dan oksidatornya. Nah, di sini reaksi yang saya maksud adalah Fe ditambah O2 akan menghasilkan Fe2O3. Oke, kita jawab ya. Nah, kita punya jawabannya seperti ini. Diperhatikan baik-baik ya. Kalau Fe ke Fe2O3 ya, kita ambil atau kita tandai Fe-nya saja. Dan kalau untuk O, dari O2 ke Fe2O3 yang diambil O-nya saja. Dan ternyata dari O2 ke sini ke O yang ada di Fe2O3 itu merupakan reaksi reduksi. Sedangkan Fe-nya dari Fe yang hanya sendiri ini ke Fe2O3 itu merupakan reaksi oksidasi. Nah, jadi bisa kita tuliskan kalau untuk reaksi reduksi itu terjadi dari O2 ke Fe2O3 dan untuk reaksi oksidasi terjadi dari Fe ke senyawa Fe2O3. Maka reduktor itu diingat lagi ya. Reduktor itu adalah senyawa yang mengalami oksidasi. Jadi reduktornya adalah Fe dan oksidatornya atau senyawa yang mengalami reduksi itu adalah O2. Dan selanjutnya,
kita akan kenalan dengan istilah bilox. Ya, jadi nanti bilox ini merupakan salah satu dari 4 ciri reaksi redoks yang memang erat kaitannya dalam penyetaraan reaksi redoks ke depannya. Makanya ini kita bahas lebih mendetail ya. Oke, bilox adalah unsur atau atom yang bermuatan. Baik muatannya positif atau negatif ataupun netral. Netral di sini yang berarti dia muatannya adalah 0. Nah, ketika kita berbicara mengenai bilox atau bilangan oksidasi, itu nggak boleh sembarangan ya deh ya. Nanti ada beberapa ketentuan yang harus kalian pahami supaya kalian bisa lebih mengerti mengenai bilox itu sendiri. Nah, kita cek ya. Yang pertama, bilox unsur adalah 0. Unsur itu apa sih? Unsur adalah dia yang tidak bermuatan atau yang netral ya. Dan unsur digolongkan menjadi 3. Yang pertama, ada unsur monoatomik. Mono artinya sendiri, atomik ya atom. Berarti unsur yang terdiri dari sendiri saja, seperti itu ya. Dan unsur di sini yang termasuk unsur monoatomik seperti Fe, Pb, Zn dan lain-lain. Yang penting unsurnya itu sendiri dan dia unsurnya tidak bermuatan. Yang kedua, ada unsur diatomik. Diatomik berarti dia terdiri dari 2 unsur yang sejenis. Ya, seperti di sini contohnya ada H2, Cl2, N2, ataupun mungkin ada lagi O2 dan lain-lain. Dan yang ketiga ada unsur poliatomik. Poli artinya banyak ya. Artinya unsur itu terdiri dari lebih dari 2 atom sejenis yang bergabung. Ya, molekul unsurnya seperti itu. Seperti O3, S8 ataupun mungkin ada lagi P4. Yang jelas ketika mereka unsurnya yang sama tapi jumlahnya lebih dari 2, itu pun sama, dia punya biloxnya adalah 0. Dan untuk yang kedua atau ketentuan yang kedua, yaitu bilox H dalam senyawa adalah positif 1, kecuali dalam senyawa logam atau senyawa hidridanya, maka dia punya bilox min 1. Contohnya seperti dalam senyawa NaH. Yang ketiga, ada aturan untuk bilox oksigen. Bilox oksigen dalam senyawa dia punya biloxnya adalah min 2. Kecuali dalam senyawa peroksida, maka oksigen itu dia punya bilox min 1. Yaitu senyawa peroksida adalah H2O2. Yang keempat, kalau ada ion, maka bilox ion akan sama dengan muatannya. Contohnya, misalkan saya punya ion Mn2+, maka bilox dari ion tersebut adalah plus 2, mengacu dari muatan senyawa atau unsur tersebut. Yang kelima, bilox logam adalah positif. Tapi nanti muatannya itu akan tergantung dari golongan yang dia punya. Misalkan di sini golongan 1A, maka dia biloxnya adalah plus 1. Golongan 2A biloxnya adalah plus 2. Dan golongan 3A biloxnya adalah plus 3. Yang keenam, bilox senyawa netral adalah 0. Jadi, kalau senyawa-senyawa netral dan dia tidak bermuatan ketika dijumlahkan, maka biloxnya adalah 0. Ya.
Seperti di sini saya punya contoh soal atau cosok. Tentukan bilangan oksidasi belerang atau es dalam senyawa berikut. Yang A ada H2S, yang B ada H2SO4, dan yang C ada SO3 2- atau -2. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Cara menyelesaikannya yaitu kita buat perbandingan seperti ini. Karena yang ditanyakan adalah unsur S atau bilog unsur S, maka untuk senyawa yang pertama atau H2S, kebetulan H-nya di sini kan ada 2 ya. Dan ingat bilog H itu adalah 1 plus 1. Berarti 2 kali 1 tambah dengan X itu adalah S di sini ya, sama dengan 0. Kenapa 0? Karena di sini H2S adalah senyawa netral. Ingat ke salah satu aturan yang tadi, kalau bilog senyawa netral adalah 0. Maka dari sini kita dapat X sama dengan -2. Artinya bilog S dalam H2S nilainya adalah -2. Kemudian untuk senyawa yang kedua, ada H2SO4. H2, 2 kali H berarti 2 kali 1. 2 kali 1 tambah dengan X ya, X di sini berarti S, ditambah dengan 4 kali O. 4 kali -2 sama dengan 0. Kenapa 0? Karena dia adalah sama-sama senyawa netral seperti yang A. Jadi 2 tambah X ya, 2 tambah X -8 sama dengan 0. Jadi di sini saya dapat X sama dengan +6, atau bilog S dalam H2SO4 adalah +6. Yang ketiga ada SO3 2-, di mana di sini X tambah 3 kali -2 ya. Oh, ingat ya. Oh, itu dia bilogsnya adalah -2. Sama dengan -2. -2-nya dari mana yang di sini? Dari muatan. Sama dengannya -2. Kenapa? Karena SO3 2- itu bukan merupakan senyawa netral. Jadi X -6 atau kurang 6 sama dengan -2. Dan kita dapat X sama dengan +4. Atau bilog S dalam senyawa SO3 2- adalah 4. Oke adik-adik, terima kasih sudah menyaksikan video kita kali ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel kita dengan cara subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya kalian dapat update informasi mengenai pembelajaran kimia yang lainnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.